Halo gan, salam Iwa Buncit. Bakteri starter adalah salah satu cara yang bisa kamu gunakan untuk mempercepat pertumbuhan bakteri baik, bakteri pengurai yang ada di dalam akuarium ikan mas koki. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Walau sebenarnya kalau kamu nggak mau pakai bakteri starter juga ya lama-kelamaan juga bakal ada bakteri di dalam ini karena dari kotoran ikan, dari airnya sendiri, dan juga dari pakan. Dia akan menciptakan semacam bakteri pengurai. Cuman kalau misalkan menggunakan bakteri starter itu akan lebih cepat. Persentase untuk keberhasilannya itu lebih tinggi. Nah, di pasaran sendiri setidaknya ada dua jenis bakteri starter, yaitu bakteri starter yang model bubuk. Kalau misalkan kamu coba tanya ke toko ikan hias, biasanya ditawarin bubuk. Yang kedua itu yang sejauh ini kalau admin mau carinya itu ada di toko online, yaitu yang model cair. Nah, yang model cair sendiri admin gunakan yang ini yang sudah pernah admin review, cek aja di pojok kanan atas, ini nggak di endorse. Jadi bakteri starter cair maupun yang bubuk sebenarnya ya sama aja ya. Mungkin hanya beda di komposisi karena ya namanya formula untuk bakteri starter mungkin ada terkhusus komposisinya dari produsen. Admin kurang begitu tahu juga soal yang kimia-kimia seperti ini. Cuman kalau dari segi penggunaan baik itu bakteri starter yang cair maupun yang bubuk sebenarnya ya sama tujuannya untuk mempercepat proses pertumbuhan dari bakteri baik, sehingga bakteri baik itu lebih cepat untuk mengurai kotoran, amonia, nitrit yang ada di dalam akuarium ini, sehingga nggak bikin bom amonia yang mengakibatkan ikan mas koki kamu sakit. Biasanya sih yang paling kelihatan kentara itu adalah badan ikan berwarna agak kemerahan, bukan merah warnanya itu tapi kayak ruam. Kemudian bau air ikan mas koki itu akan sedikit amis atau mungkin amis, tergantung dari jumlah ikan juga. Nah, kalau misalkan ada bakteri pengurai di dalamnya sebelumnya kamu tambahkan bakteri starter, biasanya hal-hal semacam itu sudah nggak sering muncul lagi. Tapi tetap yang namanya air ikan mas koki itu harus diganti ya, mau sejernih sebening apapun ya harus diganti. Nah, untuk segi penggunaan ya, karena admin yang soroti dari segi penggunaan, karena kalau dari komposisi admin kurang begitu paham. Bakteri starter yang bubuk itu harus diolah dulu supaya bisa benar-benar kecampur dengan baik di dalam akuarium, beda dengan yang cair. Karena yang bubuk itu bisa sih sebenarnya kalau kamu mau tuangin langsung ke dalam akuarium, cuman dia itu bubuk dan kalau kena air menggumpal. Jadi ada baiknya kalau kamu mau gunakan bakteri starter yang bubuk itu dilarutkan dulu di wadah terpisah. Boleh kalau mau menggunakan air hangat, tapi biasanya admin langsung pakai air akuarium aja. Admin ambil sedikit dari air akuarium atau mungkin air masak juga boleh. Kamu tuang ke wadah kecil terpisah, kamu aduk sampai benar-benar merata. Bubuknya itu sudah banyak yang menyatu, larut ke dalam air. Kemudian kamu baru masukkan ke dalam tank, entah itu di filter samping atau mungkin langsung ke dalam akuarium. Nah, sedangkan untuk yang bakteri starter yang model cair ini sebenarnya ya bakteri, anggap aja kayak bakteri bubuk tadi tapi sudah dicairkan. Walaupun memang nggak sesederhana itu ya, karena biasanya yang ini sudah difermentasi. Jadi ini bisa kamu langsung gunakan, tinggal di ini aja, di apa ya orang paling menyebutnya, di koncang ya, di koncang seperti ini. Kemudian kamu langsung kasihkan ke dalam akuarium atau ke chamber filter samping, SAM atau mungkin back filter dan selesai, nggak perlu repot-repot lagi. Soal bau ya ada ciri khasnya. Kalau bakteri starter yang bubuk itu berapa kali admin nemuin bakteri starternya itu baunya kayak ragi tape, manis, asam. Nah, mirip-mirip dengan ini sebenarnya, cuman sepengamatan admin kalau yang cair ini dia konsentrasinya tinggi. Ya, konsentrasinya tinggi. Admin nggak bisa ngitung pastinya berapa ya. Kalau perkiraan admin mungkin 2 tutup botol ini kalau misal diisi dengan bakteri starter yang bubuk ya jadinya 1 tutup botol untuk bakteri cair. Selebihnya ya admin kurang tahu pasti, itu hanya perkiraan admin aja. Kemudian
bakteri starter yang bubuk itu biasanya harganya lebih terjangkau. Setahu admin kalau di kota admin, kalau belinya di toko ikan hias itu harganya sekitar 10 sampai 15 ribu. Sedangkan yang cair ini harganya cukup lumayan. Kalau admin nggak keliru sekitar 50. Admin beli ini terakhir itu 75 kalau nggak keliru juga. Satu botol ini 1 liter. Dan ini bisa kamu gunakan beberapa kali. Ini juga sudah cukup lama. Tergantung dari besaran tank kamu juga. Misalkan ini admin bisa gunakan 2 sampai 4 tutup botol. Sedangkan untuk bakteri starter yang bubuk itu bisa kamu gunakan misalkan 1 sendok teh. Sebenarnya kalau kasih banyak juga nggak apa-apa, cuman ada takarannya juga, bisanya dikasih di bagian bungkus kemasan belakangnya itu. Jadi sebenarnya kalau kamu mau pilih yang bubuk atau cair ya bebas mau pilih yang mana, mau merek apapun itu boleh. Tergantung dari kamunya juga, mau yang ringkas, yang mudah ambil yang cair, tapi kalau mau sedikit usaha dan harganya lebih terjangkau ya ambil aja yang bubuk. Keduanya sama-sama membuat bakteri baik yang ada di dalam akuarium kamu jadi cepat untuk tumbuhnya ketimbang kamu nungguin secara alami. Keduanya juga sudah pernah admin gunakan dan sejauh ini yang nggak kelihatan ada perbedaan yang signifikan kecuali satu yang paling kentara nanti pada saat kamu menuang bakteri starter yang bubuk itu adalah akuarium kamu bakal putih kayak kemasukan asap ketika kamu gunakan bakteri starter yang bubuk. Ketika dituangkan dia kayak asap putih akuarium kamu. Memang dia bakal hilang 1 sampai 2 jam, cuman mungkin buat kamu yang baru pertama kali kayak terkejut, bikin mungkin awalnya niatnya mungkin mau mencernihkan air jadinya kok kayak butek malah nambah. Cuma lama-kelamaan dia juga akan jernih. Karena kalau yang ini dia langsung jernih. Dalam artian nggak membuat air di akuarium kamu berkabut maupun berasap. Jadi kalau untuk bakteri starter yang cari itu setelah dituang, jadi kayak nggak kelihatan kalau kamu itu baru selesai menuangkan bakteri starter. Ya kayak nuangin air biasa, padahal sebenarnya itu bakteri starter. Jadi kembali lagi ke pilihan kamu mau bakteri starter yang bubuk ataupun yang cair, keduanya sama-sama baik, tinggal sesuaikan aja dengan budgetnya. Sekian untuk pembahasan video kali ini. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwabunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.